Halo Mbak Dini, halo para penonton Tribun Lampung, selamat sore. Alhamdulillah baik. Mbak Dini gimana? Di rumah Mbak, libur tanggal merah. Benar, benar. Jadi penyakit cacar monyet ini sebenarnya penyakit yang langka ya Mbak ya. Penyakit yang umum ditemukan di daerah tertentu. Di daerah asalnya kan pertama kali cacar monyet ini ditemukan di benua Afrika, terutama di negara Kongo pertamanya. Itu berasal dari hewan primata, yaitu kera. Nah, dia memang bisa menular ke manusia, biasanya karena ada eh, kontak erat. Jadi, misalnya primata tersebut atau hewan yang mempunyai sakit cacar monyet, apa cacar atau virus ini itu kontak dengan manusia ketika misalnya bisa karena digigit atau misalnya ketika dia mengolah membersihkan si hewan tersebut, ada luka di tangannya sehingga terkena cairan dari hewan yang terinfeksi dari virus tersebut, jadilah menular ke manusia. Sebenarnya virus ini sudah termasuk lama ya di kita ketahui. Cuman beberapa bulan terakhir ini memang ada peningkatan dari kejadian cacar monyet seperti itu. Sama seperti virus lainnya, untuk cacar monyet ini juga ada masa inkubasinya. Jadi dari mulai pertama orang tersebut kontak dengan baik orang ataupun hewan yang terduga mengidap cacar, itu ada waktu sekitar 5 sampai 7 hari. Baru setelah 5 sampai 7 hari dia kontak akan menimbulkan gejala-gejalanya. Gejala-gejalanya yang pertama timbul itu biasanya itu demam, kemudian ada kayak seperti flu, nyeri-nyeri sendi, kurangnya nafsu makan, itu pada 2 sampai 5 hari awal. Setelah muncul demam mengereda, nafsu makan sudah agak menghilang, seperti itu, baru akan timbul ruam atau bercak-bercak kemerahan pada kulit. Nah, ini akan menetap bisa sampai 2 minggu apabila tidak diobatin. Baru setelah itu akan, namanya virus, dia pasti bisa, tubuh ada namanya self limiting. Jadi ada kemampuan tubuh untuk mengobatinya. Jadi dia bisa sembuh sendiri sebenarnya, itu mengalami resolusi sampai 2 minggu kemudian. Apabila kita terkenanya ringan, seperti itu. Iya, kalau gejalanya ringan itu bisa sembuh sendiri. Paling pengobatan yang kita berikan pun simptomatik ya Mbak. Misalnya ada keluhan demam, kita berikan misalnya obat penurun panas seperti itu. Dia ada keluhan nyeri-nyeri sendi, mungkin kita bisa berikan obat antiinflamasi, atau misalnya dia ada keluhan timbul bercak-bercak di kulit, bisa berupa bintil kemerahan atau bintil berisi air. Nah, itu nanti bisa kita berikan obat-obat untuk antiinflamasinya seperti itu.
Kalau yang sudah berat itu biasanya dia bisa menyerang organ yang lain ya Mbak. Jadi namanya virus dia bisa bereplikasi, nanti bisanya terkena ke otak jadi ensefalitis, jadinya pasiennya tidak terjadi penurunan kesadaran, atau misalnya dia bisa lari ke paru-paru jadi pneumonia seperti itu. Yang seperti itu biasanya harus dirawat. Benar. Oke, jadi sebenarnya untuk kita membedakannya biasanya kita dengan kontaknya ya Mbak ya. Kita ada kontak nggak dengan orang yang terduga cacar monyet atau misalnya dengan hewan. Kalau misalnya cacar air, dia itu hanya dari manusia ke manusia, tidak ada kontak dengan binatang seperti itu. Dan juga gambaran dari bentukan keluhan ruang kulitnya sedikit berbeda. Tetapi biasanya hanya dokter spesialis yang bisa membedakannya. Kalau secara general sih keluhannya nanti pasiennya akan ngomong, "Dok, timbul bintil-bintil berisi air," seperti itu. Dan juga masa inkubasinya sedikit berbeda. Ketika cacar itu lebih cepat dia Mbak. Cacar itu perubahan dari bercak merah menjadi bintil itu dalam waktu kurang dari 24 jam, langsung dari pertama bercak merah terus jadi bintil berisi air, nanti langsung jadi luka keropeng seperti itu. Sedangkan kalau cacar monyet dia lebih lama, dari mulai bercak merah menjadi bintil berisi air itu membutuhkan waktu 2-5 hari. Ya benar, lebih cepat. Seperti itu juga kalau kita dapat yang berat Mbak. Dia pertamanya memang munculnya biasanya hampir serupa dengan cacar air, yaitu timbulnya bercak merahnya itu di muka ataupun di badan terlebih dahulu. Nanti lama-lama kalau daya tahan tubuhnya kurang atau misalnya virusnya dapat yang berat, begitu dia bisa menjalar ke seluruh muka, bisa badan yang lainnya pun bisa. Untuk penularan human to human atau orang ke orang bisa, biasanya harus dengan kontak erat. Misalnya orang tersebut batuk kayak gitu. Nanti batuk misalnya kita bersalaman. Nah, nanti air liur sebenarnya harus ada, bukan udara ya, tapi mungkin dari air liurnya yang terkena ke kulit kita dan kulit kita ada luka, itu bisa jadi sumber masuknya dari si virus. Seperti itu. Iya. Jadi harus isolasi lah seperti COVID. Sebenarnya untuk kita yang sudah dewasa ya, kita kan sudah pernah divaksin cacar. Jadi sebenarnya vaksin cacar itu mempunyai memberikan kita kekebalan sekitar 85% terhadap insidensi untuk kemungkinan terjadinya cacar monyet. Jadi untuk misalnya orang tua merawat anaknya yang terkena cacar monyet seperti itu, takut tertular, bisa saja tertular, bisa saja tidak, karena kita sudah
pernah vaksin cacar. Jadi vaksin cacar yang dulu kita dapatkan itu bisa memberikan kekebalan terhadap virus dari si cacar monyet ini. Kalau belum pernah, kemungkinannya lebih tinggi ya Mbak ya, dengan apabila dia kontak erat dengan orang yang punya orang terkena cacar monyet. Bukan hanya dia belum pernah vaksin, walaupun dia sudah pernah vaksin, tetapi dia rupanya ada sakit autoimun, atau ada dia minum-minum obat yang menekan sistem kekebalan tubuh dia, itu juga termasuk orang yang harus, kalau bisa jangan kontak erat dengan orang yang terduga cacar monyet, seperti itu. Iya, sebaiknya. Karena memang harus kontak erat ya Mbak ya. Dan jadi kalau misalnya yang merawat itu mencuci tangan dengan baik, atau misalnya dia memakai masker seperti itu, saya rasa untuk kemungkinan tertularnya masih bisa kita kurangin, karena dia harus benar-benar kontak yang erat. Jadi tidak hanya misalnya saya bertemu dengan Mbak Dini, ngobrol selama 5 menit, 10 menit, tetapi tidak ada kontak yang erat, itu belum tentu kita nanti jadinya tertular cacar monyet, seperti itu. Dia harus ada skin to skin kontak, kayak gitu. Perbedaannya dengan virus yang lain. Kalau dengan alat makan yang sama, kalau dia belum dicuci, masih bisa, mungkin masih bisa. Tapi kalau dia dicuci dalam artian terkena sabun, maka virusnya bisa mati. Kalau untuk pantangan tidak ada ya Mbak, karena ini kan kembali untuk infeksi dibutuhkan daya tahan tubuh yang bagus. Jadi untuk makanan tidak ada pantangan, paling hanya saja kita karena ini dari hewan, sebaiknya makan makanan itu harus yang dalam kondisi yang matang, jangan dulu makan makanan yang belum matang, seperti itu. Karena bisa saja kita tidak tahu hewan yang kita makan misalnya apakah terinfeksi atau tidak, walaupun sekarang kan semuanya sudah ada sertifikat ya, untuk daging, ayam itu kan ada pemeriksaannya. Tetapi alangkah baiknya dengan lagi adanya outbreak dari penyakit ini, untuk mengolah daging dari hewan-hewan itu sebaiknya dalam kondisi yang matang, seperti itu. Iya. Oh, iya benar. Iya itu juga. Itu mitos. Boleh kok kena air. Kena mau cacar air, mau cacar monyet, boleh mandi nggak? Boleh mandi. Enggak. Kan virusnya dari dalam, nggak dari airnya. Uh, Tergantung kekebalan tubuh, tetapi rata-rata akan mengalami resolusi itu penyembuhan dari dalam sendiri sekitar 2 sampai 3 minggu, Mbak. Jadi misalnya tanpa diobati, apabila kita mengalami cacar monyet yang gejala ringan, itu akan sembuh sendiri
dalam waktu 2 sampai 3 minggu. Tidak, bisa ada bekas-bekas seperti bopeng, bisa, tapi tidak semua. Biasanya bintil yang mengalami infeksi atau yang pecah, yang disertai infeksi itu bisa ada kemungkinan terjadinya scar ya. Tapi kalau bintil yang biasa biasanya bisa sembuh total seperti itu. Umumnya gatal. Kalau perih ataupun itu biasanya menandakan adanya infeksi. Jadi mungkin karena gatal, dia garuk, terus bintil tadi kan berubah jadi air, jadinya ada luka, mungkin tangan dia kotor atau dia aktivitasnya yang terkena banyak debu, masuk kuman di sana, itu bisa nanti jadinya ada infeksi, jadinya nyeri. Tapi umumnya gatal. Emang kalau kalau gatel tuh enaknya digaruk emang, Mbak. Kalau itulah tadi yang saya bilang pengobatannya biasanya simptomatik. Jadi kalau misalnya gatal biasanya kita berikan obat anti gatal ataupun kita berikan salep nanti yang untuk berfungsi selain membunuh dari virusnya juga bisa untuk mengurangi gatal. Iya bisa. Hmm. Biasanya yang berat itu pada orang yang pertama tadi yang belum pernah divaksin ya Mbak, jadi dia belum ada kekebalan. Jadi bisa saja dia terkena virus ini jadi menimbulkan gejala yang berat. Yang kedua dengan orang-orang yang memang dengan sistem imunnya memang yang rendah, orang-orang dengan penyakit kronis ataupun orang-orang dengan yang minum obat-obatan obat-obatan yang menekan daya tahan tubuh atau tapi ini masih dari WHO sih belum memberikan hasil penelitiannya apakah memang outbreak dari cacar monyet ini adalah mutasi dari cacar monyet yang sebelum yang sudah lama itu belum ada pemberitahuan seperti itu. Kalau cacar monyet sih belum ya, karena memang termasuk langka sekali di Indonesia. Baru terakhir-terakhir inilah ada kasusnya ya yang dipublikasikan. Tapi kalau yang dulu-dulu hampir belum pernah. Kalau cacar air ya paling banyak. Oh, nggak apa-apa Mbak. Mm-mm. Biasanya kalau itu ada kemungkinan nih tadi yang pertama mutasi, tetapi itu masih tanda tanya, belum bisa dipastikan apakah mutasi atau tidak. Yang kedua bisa dari gaya hidup bisa Mbak. Jadi sebenarnya kan kayak tadi saya bilang ini kan penyakitnya kalau di hewan itu ada, hanya saja memang ke manusianya itu sangat jarang. Nah bisa saja ini baru muncul kembali ya mungkin ada hewan yang terinfeksi terus dia menggigit atau kita mengolah dari makanannya itu tidak baik sehingga dia pindah ke manusia.
Iya, sebenarnya hati-hati karena ya tadi ya, kalau di hewan sendiri ini maksudnya bukan penyakit yang jarang ditemukan juga di apa di hewan tersebut kayak gitu. Sama lah mungkin kayak cacar air kan juga di kita sering seperti itu. Hmm. Yang pertama sih kita harus hindarin kontak ya, baik dengan binatangnya ataupun dengan orang yang terduga kena cacar monyet, itu yang pertama. Yang kedua ya kita kembali lagi harus hidup bersih karena penularannya ini kan apabila kita kontak dalam artian terkena cairan atau terkena bara bisa barang, misalnya barang tersebut ada kontaminasi seperti itu. Jadi ya harus kembali ke hidup yang lebih bersih. Jadi harus cuci tangan sebelum makan seperti itu, atau jangan membagi peralatan makan kita dengan orang yang kita tidak ketahuin seperti itu. Dan juga sekarang juga tadi makan hindari dulu makan makanan yang mentah seperti itu. Dan jangan lupa vaksinasi karena vaksin untuk cacar monyet sendiri memang ada, tetapi di Indonesia setahu saya tidak masuk ke Indonesia, eh, hanya di Amerika kalau nggak salah yang ada. Di kita adanya vaksin cacar, tetapi dia bisa cross-link untuk melindungi juga ke cacar monyet. Hmm. Kalau ada keluhan harusnya sih diperiksakan ya, dan apalagi kan saya rasa di hewan-hewan tuh juga ada vaksinnya ya Mbak ya. Jadi mungkin yang punya hewan peliharaan mungkin sebaiknya juga harus melengkapi vaksin vaksin seperti ini kan. Kalau di hewan kan untuk rabies mereka ada suntik berapa kali rabies. Saya rasa untuk cacar dan ini pun pasti ada vaksinnya. Eh, Mungkin mulai sekarang kita harus, karena hampir seluruh penyakit yang beredar di dunia sekarang ini, mulai dari COVID ataupun sekarang ini cacar monyet, itu sangat berhubungan sekali dengan hidup yang sehat atau hidup yang bersih. Jadi usahakan selalu untuk menjaga kebersihan dari diri kita sendiri, cuci tangan sebelum kita makan atau kita memegang barang-barang yang kita tidak ketahui untuk kebersihannya. Karena itu dapat mencegah berbagai macam penyakit yang masuk ke dalam badan kita. Sama-sama Mbak Dini. Iya Mbak, siap. Ya, siap, hore.